Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain, amma ba'du. Segenap jamaah Pondok Cantik dan kaum muslimin dan muslimat, jamaah pengajian kitab Nashaikhud Diniyah, marilah pengajian kitab Nashaikhud Diniyah pada hari ini kita mulai, mudah-mudahan membawa manfaat dan barokah. Ala hadiniyah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfir li walidayya amin. Qala al-musannifu rahimahumullah wa nafa'ana fid dharaini amin ya mujibas sa'ilin. Wa yanbaghi liman la yakhfadhu kitaballahi ta'ala ayyukthira min istima'i minal isgha'i inda qiraatihi. Sebaiknya bagi orang yang tidak hafal terhadap Al-Quran, terhadap kitab Allah, maka hendaknya ia memperbanyak mendengarkannya, memperbanyak isgha' terhadap bacaan Al-Quran, memperhatikan terhadap bacaan-bacaan Al-Quran. Qala Allahu Ta'ala, Allah Ta'ala berfirman, wa idza quri'al Qur'an fastami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun. Dan ketika Al-Quran dibaca maka hendaknya dengarkanlah dan perhatikanlah agar kalian termasuk orang-orang yang akan mendapatkan rahmat dari Allah. Wa qala alaihi salatu wassalam, dan juga Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, manistama'a ila ayatin min kitabillahi kutibat lahu hasanatun mudha'afatun. Barang siapa yang mendengarkan ayat dari kitab Allah, maka akan dicatat kebaikan yang berlipat-lipat ganda kepada orang tersebut. Jadi orang yang mendengarkan ayat-ayat Al-Quran maka orang itu akan mendapatkan kebaikan yang berlipat ganda. Wa man qara'aha kanat lahu nuron yaumal qiyamah. Dan barang siapa yang membacanya maka ia akan mendapatkan cahaya besok pada hari kiamat. Walaisa tolabul istima' khoson biman la yaqra'ul Qur'an bal huwa amun likulli akhadin min qari'in wa ghairi. Diperintahkan untuk mendengarkan bacaan Al-Quran itu tidak khusus kepada orang-orang yang tidak membaca Al-Quran saja, akan tetapi perintah itu umum terhadap setiap orang, baik orang yang membaca itu sendiri maupun orang lain. Jadi baik yang membaca atau orang lain itu dianjurkan untuk mendengarkan bacaan Al-Quran. Waqad qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam libni Mas'udin radhiyallahu anhu iqra' alayya faqala lahu kaifa aqra'u alaika wa alaika unzila. Sungguh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berkata kepada Ibnu Mas'ud, meminta kepada Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu untuk membacakan, ya. Jadi bacakanlah Al-Quran kepadaku. Kemudian Ibnu Mas'ud dawuh datang Kanjeng Nabi, bagaimana saya harus membacakan Al-Quran kepada panjenengan? Wa alaika unzila, padahal engkau panjenengan adalah orang yang dituruni Al-Quran oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jenengan yang dituruni kok saya suruh membacakan. Faqala alaihi salam, maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyampaikan kepada Ibnu Mas'ud, inni uhibbu an asma'ahu min ghairi. Saya senang, saya suka
mendengarkan Al-Quran dari selain saya. Faqara'a alaihi min awali suratin nisa al-hadis, ya. Kemudian Abdullah bin Mas'ud membacakan kepada Kanjeng Nabi dari awalnya surat An-Nisa, ya. Hadis sampai akhirnya, ya. Bacalah hadis sampai akhirnya. Wastama alaihi salam ila qiraati Abi Musa wa ila qiraati Salim maula Abi Hudzaifah. Dan Rasulullah juga mendengarkan bacaan Al-Quran dari Abi Musa, ya, Al-As'ari, dan juga bacaannya Salim maula Abi Hudzaifah, ya, kawulanya Abi Hudzaifah, ya, budaknya Abi Hudzaifah. Summa qala, kemudian Rasulullah menyampaikan, alhamdulillah alladzi ja'ala fi ummati mislah. Segala puji bagi Allah yang telah menjadikan dari umatku seperti Salim maula Abi Hudzaifah, ya. Seperti Salim maula Abi Hudzaifah. Wa ila qiraati Ibni Mas'ud aidon huwa wa Abu Bakrin wa Umar. Dan juga Rasulullah mendengarkan qiraahnya Abdullah bin Mas'ud dan juga Abi Bakar dan juga Umar. Tsumma qala man sarrahu ay yaqra al-Qur'an ratsban kama unzila falyaqra ala qiraati Ibni Ummi Abdin wa huwa Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhum ajma'in. Kemudian Rasulullah bersabda, barang siapa yang senang untuk membaca Al-Qur'an sebagaimana Al-Qur'an itu diturunkan, maka hendaknya membacalah seperti bacaannya Ibnu Ummi Abdin, yaitu Abdullah bin Mas'ud. Jadi pengen membaca Al-Quran seperti Al-Quran itu diturunkan oleh Allah, ya baca seperti bacaannya Abdullah bin Mas'ud. Wa mimma yambaghi al-muhafadzatu alaihi wa yata'akkadu qira'atus surah wal ayat allati waradatil akhbar bifadailiha wa jazalatul thawabi fi tilawatiha wal khathu alal muwadhabati alaiha fi ba'dil awqat. Di antara sesuatu yang sebaiknya harus dihafalkan dan juga sangat dianjurkan, yaitu membaca beberapa surat tertentu, beberapa ayat-ayat tertentu yang sudah diterangkan oleh hadis tentang keutamaannya surat dan ayat tersebut, dan banyaknya pahala di dalam membaca surat dan ayat tersebut, dan yang mendorong terhadap selalu, ya, memperhatikan terhadap surat dan ayat tersebut di sebagian waktu. Famin dzalika, di antara surat dan ayat-ayat yang sebaiknya dihafal, sebaiknya diperhatikan, yaitu qiraatu suratil kahfi, yaitu membaca surat kahfi yaumal jum'at, pada hari Jumat, wa lailatal jum'ah, dan malam Jumat. Di antara sesuatu yang baik untuk diperhatikan, dijaga, ya, dilestarikan, ya, diistiqomah, yaitu membaca surat kahfi pada hari Jumat dan malam Jumat. Fafil hadis, di dalam hadis ada keterangan, anna man qara'aha ghufira lahu ilal jum'atil ukhra. Barang siapa yang membaca surat kahfi, maka ia akan diampuni oleh Allah sampai Jumat yang akan datang. Wa syata'a lahu nurun min qadamihi ila ananis sama, dan akan bersinar cahaya dari telapak kaki orang tersebut sampai di atas langit. Wa fi riwayatin adha'a lahu minan nur ma baina wa baina baitil atiq, ya. Di dalam riwayat yang lain, orang yang membaca surat kahfi tersebut, maka dia akan mendapat cahaya
di antara dia dan di antara Ka'bah atau Baitul Atiq. Wa warada annaman khafadha athara ayatin min awalil kahfi thumma kharajad dajjal usima min fitnati. Dan juga ada keterangan hadis barang siapa yang hafal 10 ayat dari awalnya surat Kahfi kok kemudian Dajjal keluar, maka dia akan terhindar dari fitnahnya Dajjal, maka dia akan selamat dari fitnahnya Dajjal. Wa qala alaihi salatu wassalam fi suratil Baqarah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda tentang surat Baqarah, Iqra'u surat al-Baqarah, bacalah surat Baqarah, fa inna akhdaha barakatun wa tarkaha khusratun wala yastati'uha al-batolatu. Sesungguhnya bacalah surat Al-Baqarah, karena sesungguhnya mengambil surat Baqarah ini adalah merupakan keberkahan, dan meninggalkan surat Al-Baqarah nggak mau membacanya yaitu kerugian, dan tidak akan mampu menjaga surat Al-Baqarah yaitu orang yang sukanya anggur-angguran. Wa warada annal bait alladzi tuqra'u fi suratul Baqarah la yaqrubuhu syaiton talatan. Dan juga di dalam hadis terdapat keterangan sesungguhnya rumah yang dibacakan di dalamnya surat Al-Baqarah maka setan tidak akan mendekatnya sampai 3 hari. Wa min dzalika qiraatu surat Yasin al-Mubarakah, ya. Di antara sesuatu yang harus diperhatikan lagi, sesuatu yang harus diistiqomai, yang harus dijaga, yaitu membaca surat Yasin. Qala alaihi salam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Yasin qalbul Quran la yaqra'uha rajulun yuridullah wad-darul akhirah illa ghafara lahu. Yasin adalah hatinya Al-Quran, maka tidak membaca Yasin seseorang yang tujuannya Allah dan akhirat kecuali ia akan mendapatkan ampunan dari Allah. Ya, pahalanya adalah diampuni oleh Allah orang yang membaca Yasin, kalau ikhlas membacanya karena Allah dan kehidupan akhirat. Wa warada anna man qara'aha kana kaman qara'al Qur'an afaro marrat. Dan ada hadis yang artinya barang siapa membaca Yasin maka ia seperti membaca Al-Quran 10 kali. Wa min dzalika qiraatu tabarakal mulki kullalailatin. Di antara sesuatu yang sebaiknya harus diperhatikan, dijaga, dikerjakan yaitu membaca surat tabarakal mulk, yaitu juz 29 kullalailatin setiap malam, ya, bisa setelah maghrib, ya. Qala alaihi salatu wassalam hiya an-nafi'ah wal munjiyah min adzabil qabri. Surat Tabarakal Mulku atau membaca surat Tabarakal Mulku ini adalah sangat bermanfaat, bisa menyelamatkan dari siksa kubur. Wa warada annaha fi kulli mu'minin, ya. Dan juga ada keterangan bahwasanya membaca surat Tabarakal Mulku itu berada di dalam hati setiap orang mukmin. Wa annaha syafa'at fi rajulin faghfira lahu. Dan juga surat membaca Tabarakal Mulku ini bisa mensyafaati pada seseorang sehingga seseorang ini diampuni oleh Allah. Wa kana alaihi salatu wassalam la yanamu kulla lailatin hatta yaqra'a alif lam mim sajdah wa tabarakal mulk. Bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak sehari, ya, tidak tidur setiap hari atau setiap malam sampai beliau membaca surat alif lam mim sajdah dan sampai dia membaca tabarakal mulk. Wa min zalika qiraatu suratid Dukhan. Di antara sesuatu yang sebaiknya harus dikerjakan lagi yaitu membaca surat Dukhan, ya. Qala alaihi salatu wassalam, ya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda tentang masalah surat Ad-Dukhan, man qara'a surat Ad-Dukhan fi lailatin asbaha maghfuran lahu.
Barang siapa yang membaca surat Ad-Dukhan pada suatu malam, maka ia sampai subuh akan mendapatkan ampunan dari Allah. Wa qala fi surat Waqiah, dan Rasulullah juga membaca di dalam surat Waqiah atau tentang surat Waqiah, mangqara'aha kulla lailatin lam tusibhu faqatun. Barang siapa yang membaca setiap malam, maka ia tidak akan mendapatkan kesusahan atau kefikiran. Wa qala fi surati idza zulzilat, ya. Dan juga Rasulullah bersabda tentang surat Az-Zulzilat, idza zulzilat innaha ta'dilu nisfal Quran, bahwasanya surat Zulzilat ini sama dengan separuh Al-Qur'an. Wa fi surati alhaqumut takatsur, dan Rasulullah berfirman atau bersabda di dalam surat Alhaqumut Takatsur, anna man qara'a kana kaman qara'a alfa ayatin, ya, bahwasanya barang siapa yang membaca surat Alhaqumut Takatsur, maka ia seperti orang yang membaca 1000 ayat. Wa fi qul huwallahu ahad, dan Rasulullah bersabda di dalam surat Qul huwallahu ahad, annaha ta'dilu thulutsil Quran, bahwasanya surat Qul huwallahu ahad ini sama dengan sepertiga Al-Quran. Wa anna man qara'a athara marrat bunyalahu qasrun fil jannah, dan barang siapa yang membacanya surat Qul huwallahu ahad atau surat Al-Ikhlas 10 kali, maka ia akan dibangunkan rumah panggung, rumah tingkat di surga. Wa warada al-khattu ala qiraatiha, dan juga ada hadis yang mendorong untuk membaca surat Qul huwallahu ahad atau surat Al-Ikhlas ba'da kulli sholatin, setiap sholat athara marrat 10 kali. Wa indas sobah, dan membacanya ketika waktu pagi hari, wa indal masa, ketika sore hari, wa indan naum, ketika hendak tidur. Wa waradat qiraatuha ma'al mu'awwidzatain tsalatsa marratin, dan juga ada keterangan membaca surat Al-Ikhlas atau Qul huwallahu ahad bersama-sama surat mu'awwidzatain, qul a'udzu birabbil falaq, qul a'udzu birabbin nas 3 kali. Wa bidzalika khifdun minal afat, dan di dalam membaca Qul huwallahu ahad bersama mu'awwidzatain tadi bisa menjaga dari musibah afat. Wa kifayatun li jami'il muhimmat, dan bisa menjadi kecukupan untuk semua hal-hal yang sangat penting. Wa qala alaihi salatu wassalam fil Fatihah, dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda di dalam masalah surat Al-Fatihah, innaha a'dhamu suratin fil Quran, bahwasanya surat Al-Fatihah ini adalah surat yang paling utama di dalam Al-Qur'an. Wa annaha as-sab'ul mathani, dan surat Fatihah adalah surat yang 7 ayat yang dibaca berulang-ulang di dalam sholat. Wal Qur'anul Azim, dan merupakan surat Al-Fatihah ini adalah Al-Qur'anul Azim. Wa innaha unzilat iya wa ayatul kursi wa khawatimu suratil Baqarah min kanzin tahtal arsi. Dan surat Al-Fatihah diturunkan bersama-sama ayat Al-Kursi, kemudian surat akhirnya surat-surat yang terakhir dari surat Al-Baqarah dari peteng atau gedung di bawah aras. Wa annal Fatihah lima quri'at lahu, dan sesungguhnya surat Fatihah ini untuk apa saja bisa dibacakan untuknya, ya, untuk kepentingan apa saja bisa dibacakan surat Fatihah. Jadi lima quri'at lahu wa annaha ruqyatu haqqin, dan juga surat Al-Fatihah ini adalah yang hak. Wa warada fi ayatil kursi, dan juga ada keterangan di dalam surat atau ayat kursi, annaha sayyidatu ayyil Quran, bahwasanya ayat kursi adalah gustinya, ya, setiap surat-surat di dalam Al-Quran. lam rubahu syaiton hatta yusbiha. Loncat. Wa inna man qara'a, dan sesungguhnya orang yang membaca ayat kursi ba'da kulli sholatin maktubatin, setiap sholat fardu, lam yakun bainahu wa baina dukhulil jannah illa ayyamuta,
maka tidak ada di antara ia dan di antara masuk surga kecuali mati. Jadi tidak ada yang memisahkan antara dia dan antara masuk surga, yaitu mati. Jadi ketika sudah mati maka dia akan masuk surga. Wa anna man qara'aha 'indan naum, dan barang siapa yang membacanya ayat kursi ketika hendak tidur, lam yakrubuhu syaiton hatta yusbiha, maka tidak akan didekati oleh setan sampai pagi hari. Wa warada anna man qara'a al ayatain ila akhirih wallahu alam bisawab. Ada kurangnya minta maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.